Serangan Israel terhadap warga Palestina semakin brutal. Ibu hamil dan orang yang membutuhkan penanganan medis bahkan menjadi target penembak-penembak jitu Zionis. Mengapa kejahatan Zionis dibiarkan? Kita akan cari tahu lebih banyak tentang kejadian ini bersama Fikri Rofiul Haq yang berada di selatan Gaza. Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam. Baik, Fikri, bagaimana cerita lengkap tentang penembak jitu yang menargetkan ibu-ibu hamil dan juga anak-anak? Ya, jadi serangan ini masih terus berlanjut di seluruh jalur Gaza pada umumnya. Namun saat ini memang mereka memfokuskan di jalur Gaza Utara dan juga jalur Gaza Selatan. Di jalur Gaza Utara ini benar-benar sudah sangat-sangat parah ya. Sebelum kami evakuasi pun memang para tank-tank sudah masuk dan selama gencatan senjata mereka tarik mundur, dan setelah gencatan senjata mereka kembali memasuki jalur Gaza Utara, sehingga jalur Gaza Utara ini mereka para medis tidak bisa leluasa untuk menggapai korban-korban luka-luka, korban meninggal. Dan memang di jalur Utara ini memang sniper pun mereka masih terus menghantui para warga. Saya membaca berita lokal bahwa ya, halo? Ya Fikri, silakan dilanjutkan. Kami masih mendengar Anda. Ya, saya mengikuti media lokal bahwa tim medis di sana sniper dan juga ibu-ibu hamil pun menjadi target sniper mereka di jalur Gaza Utara, karena di jalur Gaza Utara yang saya ketahui ada 2 rumah sakit kecil ya yang masih menyala, di rumah sakit Kamal Udwan dan juga rumah sakit Auda, dan 2 rumah sakit ini pun dikepung oleh pihak Zionis Israel. Bukan saja rumah sakit, tapi sekolah-sekolah tayangan seperti tadi, warga yang mengungsi di sekolah-sekolah mereka ditangkapi, dibuat propaganda, disiksa, dan banyak sekali memang dari mereka yang sudah terbunuh dan dibiarkan saja di jalanan. Kalau misalnya ingin lihat di Twitter, di Telegram, banyak sekali video-video yang sangat-sangat keji dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Dan juga yang paling mengerikan adalah 2 rumah sakit ini dikepung saat ini, dan ibu-ibu hamil tidak bisa melakukan persalinan karena mereka terluka, mereka terbunuh, mereka diserang oleh sniper-sniper yang ada di jalur Gaza Utara oleh pihak Zionis Israel. Dan juga tim medis pun kalau saya saya baca Ya Fikri. Halo Fikri. Sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi, kita akan mencoba kembali menghubungi Fikri. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kami bersama dengan warga negara Indonesia yang berada di wilayah Gaza, ada Fikri Rofiul Haq. Kita akan coba menyapa Fikri, selamat siang. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, Fikri, Anda bisa jelaskan kembali tidak sebenarnya kondisi di sana seperti apa? Terlebih lagi kamp pengungsian menjadi target sasaran, belum lagi sekolah PBB di sana juga dibom oleh Israel dengan berbagai keterbatasan yang ada. Ya, memang sekali lagi di jalur Gaza, di seluruh jalur Gaza memang menjadi target. Namun di Gaza Utara ini benar-benar sangat-sangat memprihatinkan ya, di mana warga yang mengungsi di sekolah-sekolahan PBB, sekolah pemerintah ditangkap oleh pihak Zionis Israel. Mereka dibantai, dan juga rumah sakit yang ada di jalur Gaza Utara, rumah sakit Kamal Auduan dan juga rumah sakit Auda juga menjadi target sasaran Israel. Saya mendapatkan bahwa 2 tim medis pun menjadi target sasaran sniper Israel, dan juga ibu hamil pun bisa melaksanakan persalinannya karena memang banyak terluka dan juga terbunuh oleh sniper yang ada di Gaza Utara. Mereka ini ingin juga membuat jalur Gaza bagian selatan itu seperti jalur Gaza Utara, ya, di mana mereka ingin memasuki jalur Gaza selatan ini melalui kota Khan Yunis, sehingga memang banyaknya terjadi serangan-serangan darat di kota Khan Yunis. Dan sampai saat ini juga saya tadi barusan saja mendengar bahwa terdengar dentuman-dentuman dari artileri berat ya, seperti tank-tank baja dan juga
Kalau malam-malam ini saya sedang mendengar pertempuran darat laras panjang yang sangat masif dan juga memang mereka ingin menjadikan jalur Gaza Selatan ini menjadi porak-poranda seperti jalur Gaza Utara. Namun pejuang-pejuang sini masih terus mempertahankan negara mereka dan memukul mundur pihak Zionis Israel. Semoga ini tidak terjadi dan semoga pihak Zionis Israel bisa dipukul mundur oleh pejuang-pejuang kembali ke asalnya. Ya, itu juga tentu harapan kita semua. Tapi Fikri, tadi Anda jelaskan nampaknya serangan tidak hanya masif melalui udara saja tapi juga melalui darat. Sedangkan tadi Anda juga sampaikan ibu-ibu hamil yang kemudian menuju ke sejumlah rumah sakit juga menjadi sasaran atau target dari Israel. Anda bisa ceritakan secara detail pergerakan warga di sana seperti apa? Iya, memang mereka ini di jalur Gaza Utara ya, kalau saya ikuti dari media sosial, dari media lokal, mereka ini sangat tidak bisa bergerak kemana-mana karena setiap mereka keluar rumah mereka bisa terancam nyawa. Jangankan di luar rumah, mereka di dalam rumah pun sangat hingga di jalur Gaza Utara ini pihak Zionis Israel ini mereka menyerbu ke rumah, sekolah ke sekolah, rumah sakit ke rumah sakit. Satu persatu mereka serbu, satu persatu mereka tawan, satu persatu mereka bunuh, satu persatu mereka siksa. Sampai secara detail itu bahkan saya melihat dari media lokal pun mereka juga menghancurkan bahan pangan mereka ya. Ada truk-truk yang mengangkut truk-truk di dalamnya ada bahan pangan atau logistik lainnya, mereka bakar, mereka rusak. Sehingga memang mereka bukan saja membunuh secara langsung, namun mereka juga membunuh secara perlahan. Mereka menghancurkan bahan pangan dan juga perlu diingat mereka ini sangat masif sekali menghancurkan tangki-tangki, sehingga mereka ini kesulitan untuk mencari air bersih, bahan pangan, dan juga terlebih lagi obat-obatan yang ada di seluruh jalur Gaza bagian utara maupun selatan. Stok sangat menipis. Terlebih di jalur Gaza Selatan ini Rumah Sakit An-Nasir juga sudah kerepotan sekali ya untuk merawat korban-korban yang terus berdatangan. Oke, sebegitu keji kemudian serangan Israel terhadap warga di Gaza, tidak hanya udara tapi juga darat. Anda bisa update sedikit mengenai jumlah korban terakhir di wilayah Gaza? Ya, terakhir saya mendapatkan dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa sudah kurang lebih dari 18.000 korban meninggal, dan yang sangat tragis 70% mereka adalah anak-anak, dan korban luka-luka juga sudah mencapai 50.000 kurang lebih, dan lagi-lagi mereka adalah anak-anak dan perempuan. Saya bukan hanya mengatakan ini adalah anak-anak dan perempuan, bukan saya melihat dari media, tapi saya pun melihat sendiri di rumah sakit di Rumah Sakit Indonesia pun lihat sendiri bagaimana potongan-potongan mayat dari korban-korban dibungkus oleh karton, yang ini sangat-sangat tragis sekali. Iya, terima kasih laporan lengkap Anda, Fikri Rofiul Haq. Tentu kami doakan keselamatan dan juga keberkahan selalu mengiringi Anda dan juga para relawan serta warga Gaza di sana. Sampaikan salam kami untuk mereka. Terima kasih, Fikri.